Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Eh, sudah hampir 1 bulan ya kita tidak bertemu. Memang saya belakangan ini sedang sibuk-sibuk banget gitu ya. Jadi memang saya sudah punya rencana untuk melanjutkan sekolah. Kemarin ada tawaran dari salah satu universitas di Semarang untuk atau membuka kuliah S3. Nah, insya Allah saya akan mencoba apply di sana. Doain ya teman-teman ya, semoga eh, tesnya terus seleksinya semuanya dilancarin aja. Oke, akhirnya saya bisa membuat konten juga gitu ya. Dari awal Januari sampai sekarang masih nggak fokus banget untuk bikin konten di YouTube. Tapi mulai sekarang insya Allah saya akan mulai rutin lagi untuk memberikan edukasi-edukasi dari konten-konten yang saya buat. Oke, gimana kabarnya teman-teman semua? Sehat-sehat semua ya? Insya Allah kita juga semua dalam keadaan sehat semua. Konten kali ini atau video kali ini saya akan membahas lanjutan dari beberapa video kemarin, yaitu tentang metode hacking ya, atau metodologi hacking. Mungkin teman-teman masih ingat ya, fase-fase dalam metodologi hacking itu ada apa aja. Ada 5 kalau nggak salah ya, ada 5. Yang pertama itu adalah information gathering. Nah, di konten kali ini saya akan mencoba membahas lebih detail tentang information gathering itu sendiri. Nanti di video-video berikutnya saya akan membahas fase-fase yang lainnya. Nah, information gathering ini seperti yang sudah saya jelaskan di video yang sebelumnya, bahwa tugas kita adalah mencari segala informasi apapun, baik bentuknya fisik ataupun digital, yang nantinya akan berguna pada saat proses peretasannya. Misalkan saya ingin mengumpulkan informasi-informasi publik. Nah, biasanya informasi-informasi publik ini itu saya dapatkan dari media sosial. Nah, jangan salah ya. Media sosial saat ini kayak Facebook, LinkedIn, Twitter, atau YouTube itu sendiri itu bisa menjadi media kita untuk mencari atau mengorek informasi-informasi publik atau informasi-informasi umum yang ingin kita cari. Setiap pegawai perusahaan dimanapun biasanya mereka sudah punya akun media sosial pribadi mereka. Ya, nah, di situ kan kita bisa lihat informasi-informasi pribadi yang di-share oleh si pegawai itu sendiri. Nah, itulah yang akan kita collect sebenarnya. Atau kita bisa mencari di website-website pencarian kayak Google, Bing, Yahoo, dan lain-lainnya. Nah, apalagi kalau teman-teman bisa menggunakan yang namanya Google Hacking, nah teman-teman bisa mendapatkan informasi secara lebih detail sebenarnya. Nah, tapi tidak akan saya bahas di sekarang ya tentang Google Hacking ya. Nanti insya Allah kalau ada waktunya lagi kita akan bahas tentang Google Hacking. Nah, kemudian selain mencari informasi-informasi publik dengan menggunakan website atau search engine, kita juga bisa menggunakan atau mencari informasi dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang sudah ada di internet saat ini. Nah, salah satu aplikasi yang biasanya sering digunakan untuk melakukan information gathering ini adalah NetScan Tools Pro ya, yang bagusnya Pro gitu ya. Tapi kalau teman-teman mau ngambil yang Pro ya harus bayar. Ya lumayan lah, 200 sekian dolar kalau nggak salah harganya. Nah, tapi ada mereka mengeluarkan yang versi basicnya, itu gratis. Teman-teman bisa coba aja. Nah, tampilannya adalah seperti yang ada di layar video teman-teman. Nah, si aplikasi NetScan ini dia akan mencoba mengorek atau menggali berbagai macam informasi, misalkan tentang IP address, tentang domainnya, pemilik domainnya, sampai dengan fungsi-fungsi kayak ping atau traceroute juga disediakan oleh aplikasi ini. Nah, sekarang saya ingin menunjukkan ke teman-teman bagaimana aplikasi NetScan ini bekerja. Nah, yang pertama adalah di sini teman-teman bisa lihat di bawah sini ada berbagai macam fungsinya. Ada DNS tools,
ada ping and traceroute tools, juga ada scanning tools, ada whois tools, ya, dan aplikasi lain-lainnya. Saya tidak akan menjelaskan apa itu whois, apa itu scanning, apa itu DNS. Ya, teman-teman bisa cari sendirilah ya apa itu fungsi-fungsinya. Cuman saya akan mencoba memperlihatkan apa yang bisa dilakukan oleh aplikasi ini. Yang pertama adalah untuk memperlihatkan DNS. Nah, untuk fungsi DNS tools ini, dia adalah sebuah alat yang bisa menghasilkan informasi-informasi tentang domain name server yang ada pada target yang ingin kita cari. Contoh nih, misalkan saya ingin mencari DNS dari google.com misalkan. Jadi saya tinggal ketikkan google.com, kemudian akan saya klik tombol simple query, jadi dia akan mengquery secara simple saja, tidak terlalu detail ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa google.com itu mempunyai IP address-nya 216.239.38.120. Ya. Nah, teman-teman juga bisa coba nanti. Nah, misalkan saya coba pakai IP lokal komputer saya ya, 192.168.1.5. Nah, ya, lihat nama hostname-nya apa, terus IP address-nya. Nah, ini simpel banget kan hasilnya, tapi informasi-informasi ini sangat berguna sekali nantinya buat kita. Ya, jadi jangan dilihat simpel atau tidaknya. Karena tujuan dari information gathering itu adalah kita mencari atau mengkolek informasi-informasi apapun ya, yang nantinya baru kita akan pilah-pilah mana yang akan kita gunakan, mana yang tidak. Oke. Nah, atau ingin melihat informasi tentang komputer ini punya siapa. Nah, ini bisa ada di fungsi yang kedua, yaitu who am I. Tinggal saya klik, terus informasi dari komputer ini itu kelihatan semua. Contoh misalkan, komputer ini punyanya Dodi, terus IP-nya versi 4-nya ada 4. Kenapa ada 4? Karena di dalam komputer saya itu ada 4 Ethernet adapter yang sedang aktif. Ya, ada Ethernet lokal, ada Ethernet VMware atau VM ya. Terus ada juga Ethernet VPN-nya. Ya, nah, itu terdeteksi semuanya di who am I. Ya. Kemudian DNS yang digunakan oleh komputer ini juga kelihatan. Ya, ada 2 DNS yang digunakan. DNS yang pertama adalah DNS 192.168.1.1 dan yang kedua adalah 8.8.8.8 yang punyanya Google ya. Pasti teman-teman pada tahu semua. Ya. Seperti itu. Nah, juga ada test default DNS. Ini juga nah, ini adalah fungsi untuk ngecek apakah DNS yang saya pakai di komputer ini valid atau tidak, atau connect atau tidak gitu kan. Nah, ini ada keterangannya. Jadi buat troubleshooting kalau misalkan komputer teman-teman nggak connect internet, misalkan tiba-tiba putus atau DC, nah teman-teman coba cek DNS-nya ya, buka aplikasinya terus tes default DNS. Kalau misalkan tidak ada respon time-nya atau respon time-nya lama, ya, berarti akan ada bermasalah di DNS-nya. Bukan masalah di jaringan teman-temannya, ya, tapi di DNS-nya. Oke, ini untuk yang pertama. Terus yang kedua, itu adalah fungsi ping and traceroute tools. Nah, ini teman-teman pasti juga sudah nggak asing dengan fungsi ini. Ping traceroute. Ya, jadi kalau teman-teman yang sudah belajar tentang jaringan, ini senjata ini ya, tanda kutip ya, senjata ini itu sudah menjadi makanan kita sehari-hari sebenarnya. Ya, ping buat apa, traceroute buat apa, mangga teman-teman cari sendiri. Nah, tapi di sini saya akan mencoba memperlihatkan bahwa aplikasi ini juga bisa melakukan ping. Ya, misalkan saya coba ping ke komputer saya sendiri atau ke router saya deh, router lokal saya, misalkan 1.1. Ya. Kalau misalkan terhubung, maka statusnya dia akan replay.
Tapi kita coba, misalkan ke yang tidak connect misalkan 200 misalkan. Nah, tandanya pasti akan silang ya, atau bintang ya, atau statusnya not replay. Nah, ini biasanya juga bisa dijadikan oleh teman-teman sysadmin jaringan kita untuk melakukan troubleshooting juga ya. Terus juga ada graphical. Nah, di sini juga kita bisa cek ping tapi secara grafik ya. Titik 1.5 misalkan. Oke. Nah, nanti ada grafiknya kapan dia stabil misalkan, terus kapan dia misalkan ada delay ya, round trip time-nya atau misalkan TTL-nya ya. Kalau teman-teman pernah dengar istilah TTL ya. 0 milisecond, ukurannya 0 milisecond. Nah, kalau dia misalkan delay, nah nanti grafiknya dia akan naik ya. Seperti itu. Kalau dia garisnya hijau, ini hijau yang bawah ya. Kalau garisnya hijau berarti sedang melakukan ping, proses ping terus ya. Nah, kalau dia ada yang segitiga merah itu artinya missing replace, berarti ada yang hilang pada saat kita ngeping ya, ada yang hilang di sana ya, atau misalkan tidak di replay oleh si komputer targetnya ya. Tapi kalau secara keseluruhan selama dia garis hijaunya manteng gitu ya, itu nggak ada masalah ya, seperti itu. Oke, kalau traceroute ya, teman-teman sendiri pernah nyoba mungkin di command prompt ya, traceroute. Kita coba traceroute ke apa ya, misalkan ya, coba detik.com. Oke, nah jadi kita bisa melihat kalau dari komputer saya ke servernya detik.com itu melewati berapa gateway. Ya, itu ada kelihatan semua di sini. Ya, seperti itu. Oke, itu untuk yang ping and traceroute tools. Sekarang yang scanning. Ya. Ini fungsinya sama ya, kayak scanner ya, aplikasi-aplikasi scanner yang lainnya. Cuman ya ini bawaan dari NetScan-nya ya. Ini bawaan dari NetScan-nya. Jadi teman-teman cukup butuh satu tools saja, teman-teman sudah bisa melakukan DNS, ping, traceroute, juga IP scan. Ya. Nah, fungsinya sama, rata-rata sama kayak yang sudah ada. Kita ingin melihat apakah range dari IP sekian sampai sekian, mana komputer yang sedang aktif. Nah, kita gunakan fungsi ini. Ya, misalkan di jaringan saya menggunakan kelas 192.168.1. Ya. Nah, di situ ada beberapa komputer nih di rumah saya. Kemudian saya pengen lihat di komputer saya, di jaringan rumah saya itu ada komputer mana saja yang sedang aktif. Maka saya akan isikan dari 0 sampai 255, terus saya start. Ya. Nanti dia akan melakukan, aplikasi ini akan melakukan scanning. Setelah beres, nanti dia akan menampilkan komputer mana saja atau peralatan jaringan apa saja yang sedang aktif. Jadi tidak hanya komputer. Ya, nah contoh seperti ini. Kalau kita lihat ada 4 IP yang sedang aktif. Ya, 1.5 tentunya itu adalah punya komputer saya. 1.1 biasanya itu adalah router. Ya, biasanya ya. Mungkin aja nanti bisa dirubah oleh adminnya, misalkan routernya pakai IP 200 misalkan. Boleh, ya. Tapi rata-rata secara default ya, biasanya 1.1 itu adalah router. Ya. Terus ada 1.2 dan 1.4. Nah, itu tanda tanya ya, itu punyanya siapa? Ya, saya nggak akan ngasih tahu ya, bahaya kalau saya ngasih tahu juga. Oke, tapi yang jelas di sini menampilkan host-host yang sedang aktif. Jadi kalau misalkan kita sudah tahu, oh nomor 1.2 itu punyanya komputer si A, 1.4 punyanya si B.
Terus pada saat di-scan tiba-tiba ada satu IP lagi yang muncul misalkan 1.6, kita nggak tahu. Nah, itu perlu dicurigai. Ya, itu perlu dicurigai. Oke, dan yang terakhir adalah whois. Nah, whois ini kita ingin melihat secara detail informasi-informasi yang berhubungan dengan domain yang ada atau website yang ada di internet saat ini. Ya, misalkan saya ketikkan google.com. Ya. Nah, informasi-informasi tentang google.com itu, domain google.com itu semuanya bisa dimunculkan di sini. Ya, mulai dari nama registernya apa, nama URL-nya apa, terus nama domainnya apa, terus ada apa namanya, name servernya apa saja, gitu ya. Nah, itu kelihatan di sini semua. Ya, nah teman-teman tinggal capture aja, ya collect aja informasi-informasi yang ada. Oke, nah kalau teman-teman nanya fungsinya buat apa Pak? Informasi ini buat apa? Informasi ini buat apa? Saya nggak akan ngasih tahu ya. Nah, silakan teman-teman eksplorasi sendiri fungsi dari atau informasi-informasi yang ada di sini semua. Yang jelas, semua informasi yang ada di sini pasti akan berguna pada waktunya. Oke, seperti itu. Nah, penjelasan tentang information gathering mungkin sudah cukup jelas ya buat teman-teman ya. Kalau misalkan ada yang masih belum jelas atau ada yang atau yang mau ditanyakan, ya silakan teman-teman isi komentar atau tulis komentar di kolom di bawah ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah terus mantengin channel saya, bahkan sampai ada yang komentar, ada yang nge-DM via IG, Pak, kok nggak bikin konten lagi gitu ya. Aduh, saya makasih banget buat teman-teman yang sudah perhatian. Terus juga buat teman-teman yang ngasih semangat ke saya, makasih banyak ya. Saya mungkin nggak nyangka ternyata masih ada teman-teman di sini yang dalam tanda kutip ya care ke saya sendiri gitu ya. Mudah-mudahan ini menjadi pemicu semangat saya untuk terus membuat konten-konten education ya yang berhubungan dengan jaringan dan cyber security. Oke, itu saja mungkin. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Tetap sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.